Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, yaitu membuat sebuah cerita komik. Pria ini bernama Fei Yingqiong, dan kita sebut saja sebagai Ying. Pada hari tersebut, Ying sudah membulatkan tekadnya untuk menyatakan cintanya kepada wanita idamannya bernama Boer, yang ia pendam selama bertahun-tahun. Setelah menuliskan surat cintanya, ia pun pergi dan secara tidak sengaja, Ying dan Boer bertabrakan yang mengakibatkan mereka berdua terjatuh. Ying pun meminta maaf kepada Boer. Sambil membereskan gambar komiknya yang berserakan, Boer pun memuji atas hasil karyanya Ying, dan Ying pun tersipu malu. Di tengah perbincangan antara Ying dan Boer, datanglah seorang pria bernama Zhang Ziwen. Dia adalah bos di kantor Ying bekerja, sekaligus orang yang akan menjadi saingan Ying untuk mendapatkan Boer. Tak ingin Boer mengobrol lama-lama dengan Ying, sang bos pun mengajak Boer untuk pergi. Tepat di hari ulang tahunnya Ying, bibinya menyuruh Ying untuk mengajak kencan kepada Boer dan mengatakan perasaannya. Namun, ketika Ying akan memasukkan surat cintanya ke tas milik Boer, tiba-tiba ada karyawan lain yang memergokinya dan menganggap Ying akan mencuri. Semua rekan kerjanya pun sekarang melihat perbuatannya Ying, termasuk Boer dan bosnya. Ying dituduh mencuri barang milik Boer. Dengan rasa malu, marah, dan sedih, Ying pun pergi meninggalkan mereka semua. Malam harinya, Ying yang sangat sedih meluapkan isi hatinya dan meminta tolong kepada para master bela diri zaman dahulu yang ia kaguminya. Dan secara menakjubkan, permintaan tolong Ying didengar oleh para master bela diri dari zaman dahulu yang membawa mereka ke masa sekarang. Master bela diri yang pertama datang adalah Wong Fei-hung atau sebut saja Guru Wong. Ia baru saja terbangun dari mimpinya dan sangat kaget ketika ia melihat situasi di luar kamar tidurnya. Guru Wong melihat sekelompok orang yang sedang melakukan syuting film aksi. Namun, Guru Wong menganggap itu benar-benar terjadi, dan tak lama kemudian, Bruce Lee pun datang dengan aksinya. Melihat kemampuan dua orang ini, sang sutradara film pun lantas mengajaknya untuk ikut syuting. Namun, Guru Wong dan Bruce Lee menolaknya dikarenakan mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh sang sutradara, dan mereka pun lari meninggalkan sang sutradara. Ternyata, yang datang dan mendengar permintaan tolong di mimpi para master bukan hanya Guru Wong dan Bruce Lee saja, tetapi Ip Man dan Guru Huo Yuan juga sama. Di mimpi tersebut, seorang pria meminta tolong dan menyebutkan beberapa angka yang berbeda kepada setiap master, yang membuat mereka berpindah ke masa sekarang. Dengan mengurutkan beberapa angka dan kode yang diterima para master, mereka pun langsung mencari keberadaan pria yang ada di mimpi para master. Dikarenakan kelelahan dan lapar, mereka pun lantas masuk ke tempat makan. Namun, mereka bingung dikarenakan tidak mempunyai uang. Pelayan makanan tersebut mengatakan, jika ingin makan gratis, bawalah pasangan kalian sambil menunjuk ke arah foto yang sedang berciuman. Dan tanpa pikir panjang, Guru Huo langsung mencium Guru Wong. Dan Bruce Lee pun melakukan hal yang sama kepada Ip Man. Ip Man yang sangat malu karena dicium oleh Bruce Lee, lalu dia menangis jadi-jadinya. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita cantik yang membantu para master. Dia adalah Boer, wanita yang diidam-idamkan oleh Ying, orang yang sedang dicari oleh para master. Boer pun memberikan uang yang sangat banyak dan menyuruh keempat orang tersebut untuk pulang. Sebelum berpisah, keempat orang ini menyebutkan nama mereka masing-masing, dan Boer pun tertawa mendengarkannya dan meninggalkan mereka. Uang yang diberikan Boer, tiba-tiba ada penjamret yang mengambilnya, dan para master pun lantas mengejarnya sampai ke markas para penjamret. Mereka pun dikepung dan diserang. Tapi dengan sangat mudah, para master mengalahkan para penjamret tersebut. Dan ketua penjamret pun menyerah, dan akan mengembalikan uangnya 2 kali lipat. Namun, para master tidak membutuhkan uang mereka. Para master hanya meminta tolong untuk membantu menemukan seseorang yang akan membuat mereka kembali ke masanya. Dengan menyebutkan nomor yang diterima di mimpi para master, ternyata setelah digabungkan, itu adalah nomor telepon, dan langsung memanggil nomor telepon tersebut. Ketika sedang ditelepon, terdengar suara HP berdering di salah satu tas kelompok tersebut, dan ternyata HP tersebut dicuri dari Ying saat berada di kereta. Melihat isi pesan di HP tersebut, ternyata Ying dan Boer akan bertemu di suatu tempat museum. Bos penjamret pun langsung mengajak para master untuk berangkat ke museum tersebut. Setibanya di museum, ternyata Ip Man melihat sebuah kotak yang bertuliskan kotak milik Guru Wong dan mengambil sebuah surat yang ternyata surat tersebut ditulis oleh bibi ke-13, yaitu kekasihnya Guru Wong. Surat tersebut ditulis untuk Mr. X atau kekasih gelapnya bibi ke-13. Guru Huo yang merasa bahwa dialah kekasih gelap bibi ke-13, dia merasa panik dan menyuruh muridnya yaitu Bruce Lee untuk merahasiakannya. Singkat cerita, para master akhirnya menemukan pria yang meminta bantuan di mimpinya, yaitu Ying. Ying yang akan menemui Boer di museum tersebut,
tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Ziwen, yaitu saingan sekaligus bos di kantornya. Ying pun akhirnya bersembunyi, dan ketika akan keluar menemui Boer, para master pun mencegahnya dikarenakan Ziwen membawa banyak pasukan. Akhirnya, para master dan Ying perlahan pergi. Namun, dikarenakan kelompok Ziwen mempunyai orang yang ahli dalam bela diri, pergerakan para master dan Ying diketahui. Terjadilah pertarungan hebat antara Guru Wong dan anak buah Ziwen. Dia dijuluki sebagai pengguna pukulan naga. Keduanya imbang dan tak ada yang menang. Akhirnya para master pun pergi. Ying yang baru menyadari bahwa yang membawanya pergi ternyata para master yang digambar di komiknya. Ternyata mereka mendengarkan permintaan tolong Ying pada malam itu. Ying yang sangat senang meminta para master untuk mengajari kungfu kepadanya. Dia akan mengikuti turnamen bela diri yang hadiahnya sangat besar agar Ying tidak dikatakan miskin lagi, dan para master pun menyetujuinya. Latihan pun dimulai. Guru Huo yang dikenal dengan pukulan tanpa jejak maju sebagai pelatih pertama. Namun, nampaknya Ying takkan bisa belajar dengan metode mereka saat ini. Ying akhirnya meminta cara lain untuk melatihnya. Guru Wong pun menjelaskan cara instan agar menjadi orang yang hebat, yaitu dengan membuka 3 saluran Qi dan 7 titik cakra yang ada di tubuh Ying. Dan semua titik tersebut harus dipukul sampai mengeluarkan darah kehitam-hitaman agar saluran Qi tersebut terbuka. Dan akhirnya Ying pun mencobanya, namun hasilnya gagal. Singkat cerita, turnamen akan segera dimulai, dan para master sudah memutuskan yang akan bertanding adalah mereka. Lalu, tiba-tiba datanglah kelompok Ziwen bersama Boer. Ying yang sangat malu langsung bersembunyi, namun Guru Wong menariknya dan menyuruh menyatakan cinta kepada Boer. Akan tetapi, ketika Ying akan mengatakan cintanya kepada Boer, Ziwen menghentikannya dan memberikan telepon dari bibinya. Ternyata, bibinya dipaksa untuk mengatakan agar Ying berhenti mengejar Boer. Dan akhirnya Ying pun tidak jadi mengatakan cintanya. Di malam harinya ketika Ying sudah patah semangat, datanglah Guru Wong dan menasehatinya. Ia berkata, "Seorang pria sejati harus punya keberanian. Bangun keberanian itu. Katakan pada gadis itu bahwa kau mencintai dia." Ternyata, Guru Wong mengalami hal yang sama dengan Ying di masanya. Mendengar hal itu, Ying pun langsung mendapatkan ide yang sangat cemerlang. Ying membawa seorang pelayan bar dan bertukar kostum untuk mengelabui penjagaan di rumahnya Boer. Rencana Ying pun berhasil, penjaga rumah Boer terkecoh, dan Ying pun masuk mendatangi Boer yang sedang berenang. Ying lantas membuka semua bajunya dan mendekati Boer. Lalu, ia mengatakan kejadian sebenarnya saat di kantornya. Ia tidak mencuri, tetapi hanya memasukkan surat cinta ke tas milik Boer. Ying pun membuka isi tas milik Boer dan membaca suratnya. Tetapi yang dibaca bukanlah surat dari Ying, melainkan surat cinta yang ditulis Boer untuk Ying. Ternyata selama ini, Boer juga sangat menyukai Ying. Bahkan ketika tabrakan di kantornya, Boer menyelipkan surat cinta untuk Ying, namun Ying tak mengetahuinya. Dengan rasa malu, Boer langsung menenggelamkan dirinya di kolam, dan Ying pun mendekatinya lalu mencium Boer. Di tempat lain, saat Guru Wong sedang mabuk parah, Guru Huo, Bruce Lee, dan Ip Man menceritakan tentang siapa Mr. Egg atau kekasih gelapnya Bibi ke-13. Dan Ip Man pun mengatakan bahwa selama ini yang menjadi kekasih gelapnya Bibi ke-13 adalah Guru Huo. Percakapan mereka pun didengar oleh Guru Wong, yang membuat Guru Wong putus asa dan membenturkan kepalanya ke dinding hingga bangunannya roboh. Guru Huo pun yang terkena reruntuhan terluka parah. Esok harinya, turnamen pun dimulai. Semua peserta dari berbagai perguruan sudah datang dan memenuhi pinggir arena. Petarung terbaik dari kelompok Ziwen menjadi kontestan pertama dan langsung menantang Guru Wong. Guru Wong pun naik untuk menghadapinya. Ia bernama Kiao Sanhu. Dia dijuluki sebagai si pukulan naga. Pertandingan pun dimulai, namun Guru Wong bukannya bertarung, melainkan ia meminta untuk dibunuh oleh lawannya. Dikarenakan Guru Wong sudah putus asa dan sakit hati mendengar Bibi ke-13 berselingkuh dengan temannya sendiri, yaitu Guru Huo. Guru Wong pun terus-menerus dipukuli sampai roboh. Lalu, datanglah Guru Huo membantu naik ke atas ring. Situasi pun menjadi kacau. Lalu, Guru Huo bilang, siapapun yang bertahan sampai akhir, dialah pemenangnya. Semua kontestan petarung akhirnya maju dan bertarung secara bersama-sama. Guru Wong yang sudah rubuh akhirnya didatangi oleh Ying. Dia memberikan semangat seperti Guru Wong pernah menyemangati Ying. Setelah mendengar perkataan Ying, Guru Wong pun bangkit dan melawan kembali si pemilik pukulan naga. Dengan jurus andalannya, tendangan tanpa bayangan, akhirnya Guru Wong memenangkan duel tersebut. Tak lama kemudian, Ziwen pun menelepon Ying dan mengatakan bahwa dia menyandra Boer. Ying disuruh naik ke lantai 4 untuk menyelamatkan Boer. Para master dan Ying langsung menuju ke tempat penyanderaan Boer.
kecuali Ip Man. Ternyata dia bukanlah Ip Man yang sebenarnya, melainkan Beat Man, seorang penipu yang menyamar menjadi Ip Man. Dia pun tidak bisa bertarung seperti para master lainnya. Setibanya di lokasi, mereka langsung disambut oleh Ziwen. Dia sedang memasang baju tempur yang dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih, yang disebut sebagai baju kungfu. Bruce Lee yang maju pertama tak berdaya melawannya, karena setiap gerakan Lee sudah terbaca. Kekuatan dan kecepatan Ziwen sekarang jauh melampaui para master kungfu. Begitu pula Guru Huo, jurus pukulan tanpa jejaknya tak mampu menyentuh Ziwen, dan Guru Huo pun dengan mudah dikalahkannya. Dan terakhir, giliran Guru Wong yang maju untuk bertarung. Dengan diiringi musik khasnya, Guru Wong pun langsung menyerang dengan menggunakan jurus tendangan tanpa bayangan dan berhasil mengenai tubuh Ziwen. Akan tetapi, berkat baju kungfu yang dipakai Ziwen, serangan Guru Wong tak memberikan dampak apa-apa. Namun sebaliknya, Ziwen dapat dengan mudah menirukan jurus tendangan tanpa bayangan yang dikombinasikan dengan putaran tornado. Akhirnya Guru Wong pun roboh dan menderita luka yang sangat parah. Ketika Guru Wong akan dihajar kembali, tiba-tiba Ying datang menghalanginya, dan akhirnya Yinglah yang dihajar habis-habisan sampai memuntahkan darah yang kehitam-hitaman. Dari situlah Ying pun langsung teringat saat pelatihannya dengan Guru Wong, bahwa cara cepat untuk menjadi orang yang sangat hebat adalah dengan membuka 3 saluran Qi dan 7 titik cakra di tubuhnya. Ying pun sengaja memanas-manasi Ziwen dan mengatakan tentang saat ia berciuman dengan Boer di dalam kolam renang, agar Ziwen terus-menerus memukulinya. Dan pukulan terakhir tepat di tengah-tengah kepalanya yang membuat Ying seketika mati. Namun, itu hanyalah kematian palsu, dan Ying pun kembali hidup. Kejadian tersebut menandakan Ying telah berhasil membuka ke-3 titik Qi dan 7 saluran cakra di dalam dirinya. Ying pun bangkit dan langsung bertarung dengan Ziwen. Namun, di luar dugaan, Ying dapat dengan mudah memberikan pukulan yang sangat cepat kepada Ziwen. Saking cepatnya, alat teknologi yang dipakai Ziwen tidak mampu mendeteksi pergerakan Ying. Kini giliran Ziwen yang dihajar habis-habisan oleh Ying dengan mudah. Dan akhirnya, Ying dapat mengalahkan Ziwen dan menyelamatkan Boer dari tempat penyekapannya. Masih di tempat yang sama, dengan perjuangan tanpa lelah sampai titik darah penghabisan, akhirnya bos penjamret yang membantu para master menemukan Ying keluar sebagai juara. Akhir cerita, Ying dan Boer hidup bahagia, dan para master pun telah kembali ke masanya, kecuali Ip Man palsu. Ia tersadar dan menyerahkan diri ke kepolisian. Guru Wong yang sudah kembali ke masanya langsung menemui bibi ke-13 bersama Guru Huo. Mereka ikhlas siapapun yang dipilih oleh bibi ke-13. Mereka akan menerimanya dengan lapang dada. Namun, bibi ke-13 tidak memilih keduanya, melainkan memilih Bruce Lee. Karena surat yang ditujukan untuk Mr. X atau kekasih gelap bibi ke-13 bukanlah Guru Huo, melainkan Bruce Lee. Mendengar hal itu, Guru Wong dan Guru Huo pun kaget. Lee pun lari, dan kedua guru tersebut mengejarnya. Dan film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian cerita alur film kali ini? Menarik atau tidak? Untuk keseluruhan cerita film ini, menurut saya sangat seru sekali. Saya rekomendasikan teman-teman untuk menonton film ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, bila kalian menyukai seseorang, ungkapkanlah. Bisa jadi, orang yang kalian suka mempunyai rasa yang sama dengan kalian. Seperti kisah antara Ying dan Boer. Apapun jawabannya, terimalah. Jangan sampai keduluan nama orang lain. Sekian dulu pembahasan alur cerita film kali ini. Dan sampai jumpa di video alur cerita film lainnya.